Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga ini. Untuk pertemuan ketiga ini, sebelum kita ke materi, ada yang tidak masuk. Masuk semua ya berarti ya? Ya Alhamdulillah, semoga sampai akhir di tahun ajaran semoga tetap pada masuk, tetap sehat, dan semoga selalu diberkahkan ilmunya. Oke, kita langsung ke materi saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang hari akhir. Hari akhir itu, kalau kalian kenal itu hari kiamat, hari di mana dimusnahkannya semua makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya dimusnahkan. Apa itu hari akhir? Di slide sudah dituliskan. Hari akhir merupakan peristiwa yang sudah dipastikan terjadi. Hari di mana seluruh alam semesta akan hancur, semua makhluk hidup akan mati dan dibangkitkan kembali. Pada hari akhir, semua kehidupan di bumi akan berakhir. Ini adalah peristiwa besar yang niscaya pasti akan terjadi. Jadi biasanya kan ada yang bilang takut ketemu dengan hari akhir. Meskipun meninggal duluan, tapi nantinya akan dibangkitkan kembali dan akan menemui yang namanya hari akhir. Jangan karena takut terus mau mati duluan aja biar nggak ketemu dengan hari kiamat. Besok juga bakalan ketemu, meskipun mati di sini aja. Kenapa takut itu biasanya karena imannya belum kuat, sholatnya belum rajin. Yang rajin aja biasanya kepikiran ini jangan pas dari kiamat. Si rajin awalnya sih orang. Tanda-tanda hari akhir ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil contohnya apa? Meningkatnya kejahatan, bencana alam, longsor, banjir, lindu apa kecil di sini? Gempa. Tanda-tanda besar munculnya dajjal. Dajjal itu jirene sing matanya piro ya? Siji. Matanya siji. Ini ngendi? Siji apa telu? Siji. Oh siji. Keluarnya binatang melata. Binatang melata kayak apa? Biasanya orang penawar ngomong bakal pada muncul gitu. Siap-siap baik. Akan ada beberapa tanda bahwa hari akhir sudah dekat sebelum benar-benar terjadi. Al-Quran dan hadis telah sering menyebutkan gejala-gejala ini. Kalau biasanya itu di pengajian itu ustadz sama ustadzah itu biasanya menjelaskan tanda-tanda hari akhir lebih dekat dengan Quran surat apa, hadisnya seperti apa, gitu seperti itu. Kehidupan setelah kematian. Sampai saya mati karena kehidupan nanti orang mati harus mati orang. Setelah mati manusia akan dibangkitkan kembali. Yang tadi Pak Bro bilang. Amal perbuatan akan ditimbang selama hidup. Perbuatan baik apa perbuatan buruk yang lebih banyak akan ditimbang setelah kematian. Orang yang beriman akan masuk surga dan sedangkan orang yang berdosa akan masuk neraka. Pertanyaannya, kalau kayak Ustaz kayak yang di pondok itu langsung masuk surga atau masuk neraka dulu? Ada itu enggak? Kalau yang Pak Guru tahu itu sekelas ya, selevelnya kiai itu pasti akan mengalami yang namanya neraka dulu. Hanya saja lama dan sebentarnya di neraka. Misalkan Pak Guru punya banyak dosa, si kiai atau kiai Aupan misalkan itu hanya sedikit gitu kan. Nanti kan dan di nerakanya itu
lama dan sebenarnya itu yang berbeda. Jadi semua itu akan masuk namanya api neraka, tapi nggak tahu seberapa lamanya. Itu ya Pak Kiai. Lanjut. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memotivasi kita untuk berbuat baik. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Dan yang ketiga, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah para nabi dan hari akhir. Kalau di hari akhir itu nabi siapa ya yang akan kembali lagi? Yang akan melawan Dajjal? Nabi Isa. Di sini Pak Guru tidak menyebutkan karena kalau menyebutkan kisahnya Nabi Isa panjang lama. Para nabi selalu mengingatkan umatnya tentang hari akhir. Kita dapat belajar dari kisah-kisah mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu. Kalau mau lebih tahu mendalam tentang hari akhir, bisa lihat di kisah Nabi, bisa lihat di YouTube atau di buku. Tapi ya kan kalau di zaman sekarang pasti enaknya di YouTube, smartphone, media sosial. Persiapan menghadapi hari akhir. Ketika datangnya hari akhir juga kita perlu mempersiapkan apa saja sih yang harus dipersiapkan. Yang pertama, berbuat baik pada manusia atau kepada sesama. Berbuat baik kepada Tuhan, lalu juga lainnya selain manusia. Terus menjauhi perbuatan dosa. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa. Laksanakan ibadah dengan baik. Ada melaksanakan ibadah itu kayak sepelekan jalan ya. Kayak dibombong ya melakoni. Kadang-kadang di orang ya astagfirullah. Contohnya sholat. Wis krungu adzan, tapi kamu kok tan bulet di main HP, dia menit maning misalnya pas subuh, kalau krungu subuh, biasanya kalau subuh itu paling susah. Pak Guru juga seperti itu. Kalau dengar seorang azan itu malah dengarkan azan ini. Akhirnya wis jam 5 nembe sholat. Pak Guru pernah juga jam 5:30 baru sholat subuh. Karena apa? Ya karena menunda hal-hal baik seperti itu ditunda-tunda. Semoga kalian tidak ya, jangan tiru Pak Guru. Tanda-tanda kecil hari akhir di sekitar kita. Yang pertama, bencana alam yang semakin sering terjadi. Kayak di Palu ya, yang tsunami. Kalau yang di luar jangan ditanya lagi. Pokoknya kita lihatnya di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya kejahatan dan permusuhan. Pak, kalau begal termasuk dari ciri-ciri dari akhir kebutuhan. Termasuk nggak? Bukan. Itu bukan termasuk dari ciri-ciri akhir. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Ada tanah longsor, ada apa namanya ya itu yang banjir bandang. Kalau yang di Jawa Timur namanya apa ya? Yang lumpur lapindo itu kan masih aktif juga. Sekarang masih aktif. Jadi kawasan lumpur itu luas, nggak boleh mendekat langsung. Kalau mau lihat, pakainya kamera drone. Hikmah mempelajari hari akhir. Yang pertama, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dia sing duwe rasa budi. Yang orang budi ya, hari-harinya kayak ini. Ya rasanya gue. Dua, meningkatkan keimanan. Tiga, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dan yang keempat, mempersiapkan diri untuk musafa ini. Jadi berarti Pak Guru salah membuat. Kesimpulannya apa? Hari akhir adalah pasti terjadi. Ya, tidak ada yang bisa melewati hari akhir atau men-skip, mengabaikan hari akhir. Yang kedua, kita harus selalu siap menghadapi hari akhir. Mau nggak mau, kudu siap, kudu melakoni, kudu ngadepi. Dulu atau tiga, mari kita berbanyak amal baik dan taat kepada Allah. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Pak Guru cukup sekian dan ucapkan terima kasih.
Selamat belajar untuk pelajaran selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan yang namanya ambil neraka, tapi nggak tahu berapa lamanya gitu. Itu ya Pak Kiai. Lanjut. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memotivasi kita. Jati